Halo, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Memhar. Kali ini kita sekarang masuk di pembelajaran 3 ya. Kita akan mencoba memperagakan ungkapan pujian. Pasti kalian sudah pelajaran ini pernah kita pelajari ya, waktu di tema, kalau tidak salah di tema 6 kita sudah belajar tentang ungkapan pujian. Nah, sekarang Memhar akan coba bacakan, perhatikan percakapan antara Jaka dan Ibu. Jaka, daun-daun di halaman rumah banyak yang berguguran ya Bu? Ibu, benar nak, musim kemarau menyebabkan pohon menggugurkan daunnya. Ibu akan membersihkan daun-daun itu. Jaka, aku akan membantu ibu membersihkannya. Ibu, baik, terima kasih ya nak. Ibu bangga kepadamu. Kamu memang anak yang suka membantu. Jaka, sama-sama Bu. Jaka senang bisa membantu ibu. Itu adalah salah satu ungkapan pujian yang dilakukan Ibu untuk Jaka. Coba perhatikan ya, itu ada 2 anak yang memerankan Jaka dan Ibu sedang bercakap-cakap. Selanjutnya kita akan menuliskan aturan menggunakan air di rumah. Kemarin kita sudah belajar mengenai pemanfaatan air bersih di rumah. Sekarang kita akan mencoba mengenalkan aturan yang ada di rumah Jaka. Aturan yang ada di rumah Jaka dalam penggunaan air bersih. Coba nanti kalian bisa baca di halaman 41. Nah, di situ ada aturan menggunakan air di rumah Jaka. Aturannya ada 2 aturan. 1, menggunakan air bersih hanya untuk kebutuhan pokok. Dan 2, menghemat penggunaan air bersih. Caranya 1, untuk penggunaan air bersih hanya digunakan untuk kebutuhan pokok, misalnya untuk masak, untuk mandi, untuk mencuci pakaian. Kemarin Har juga menyinggung kebutuhan pokok penggunaan air ya. Masih ingat anak-anak waktu di Zoom kemarin? Sedangkan untuk menghemat air kita bisa menggunakan memanfaatkan sisa air yang setelah kita buat untuk mencuci beras. Nah, itu kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menyirami tanaman kita, menyirami bunga yang di pot atau tanaman yang kita tanam di tanah. Kita gunakan air bekas mencuci beras ya. Terus kita menggunakan air tidak berlebihan. Jika air itu misalnya di bak mandi itu kan sudah penuh. Nah, itu harus segera ditutup kerannya. Jangan sampai airnya meluber dan tidak berguna, sia-sia airnya itu ke selokan ya, mengalir ke selokan kita. Selanjutnya kita akan kalian baca juga di jendela ilmu. Untuk jendela ilmu kita perhatikan Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia diperingati pada tanggal 22 Maret. Pada Hari Air diperingati untuk meningkatkan kepedulian akan pentingnya air. Oleh karena itu,
anak-anak kita harus belajar menghemat ya nanti dalam penggunaan air. Nanti kalian bisa baca sendiri di halaman 41. Sedangkan untuk yang C yaitu mengurutkan beratnya benda. Misalnya berat benda misalnya ini Memhar punya sisir ya, punya sisir. Sisir ini kita takar dengan menggunakan kresek. Nah, masukkan dalam kresek, coba kamu lihat di halaman 42 nantinya. Nah, di situ kalian masukkan 2 kresek seperti kemarin Memhar praktekkan di waktu pelajaran tema 6. Nah, kita akan belajar menggunakan 2 tas kresek dengan 1 gantungan baju. Kemarin sudah waktu di tema 6 kita sudah belajar tentang mengurutkan beratnya benda. Masih ingat anak-anak kemarin waktu kita belajar? Kita ini mengulang kembali di tema 8 mengenai berat benda. Nanti kalian bisa baca sendiri cara menimbang benda menggunakan timbangan sederhana. Seperti 1, menyiapkan timbangan sederhana dan anak timbangan. Bisa kalian lakukan di rumah atau minta tolong bantuan mama di rumah ya anak-anak. Oke, selanjutnya bisa kalian kerjakan penilaian harian di halaman 43 sampai halaman 44. Kita akan berlanjut di pembelajaran 4. Untuk pembelajaran 4, kita akan mempraktekkan pengenalan air dengan posisi jongkok. Ya, dengan posisi jongkok. Di sini kita akan belajar, anak-anak bisa praktek sendiri di rumah, misalnya di bak yang besar. Nah, kalian masuk di dalam bak dan jongkok. Itu bisa kalian praktekkan di rumah dengan bak. Kalau tidak punya kolam renang kecil bisa digunakan bak. Kalau punya kolam renang kecil boleh dipakai. Atau kalau misalnya kurang jelas bisa nanti kalian tanya ke Pak Madun. Nah, ini kalian baca sendiri mengenai gerak A dan gerak B di halaman 45. Selanjutnya kita akan belajar memperagakan gerak tari dengan iringan lagu. Ini kemarin kita layang-layang ya anak-anak. Layang-layang dengan iringan lagu. Masih ingat lagu layang-layang di TK? Masih ingat enggak? Kalau masih ingat bisa kalian coba di rumah ya anak-anak, dengan lagu layang-layang. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku pintal dengan benang, ku jadikan layang-layang. Masih ingat? Nah, itu lagunya. Cuplikan lagu yang Memhar nyanyikan tadi, cuplikan lagu layang-layang. Nanti bisa kalian praktekkan di rumah sambil bernyanyi. Oke. Selanjutnya Memhar akan mengajak kalian untuk menuliskan ungkapan ajakan. Masih ingat anak-anak ungkapan ajakan? Ungkapan ajakan dimulai dengan kata ayo dan mari. Nah, itu salah satu ciri kalimat atau ungkapan ajakan, pasti ada ayo. Ayo ikut aku ke perpustakaan. Salah satu contohnya. Mari kita pergi bersama ke kebun binatang. Nah, itu salah satu contoh kalimat ajakan. Pasti diawali dengan kata ayo dan mari. Coba nanti kalian tuliskan ya. Ini ada Hana mengajak Mila merapikan mainan setelah digunakan. Terus Kak Dani mengajak Riko membantu ibu mengepel lantai. 3. Ayah mengajak
pertama bersepeda mengelilingi taman. Nah, dari ketiga dari ketiga kalimat ini kalian ubah menjadi bentuk ungkapan ajakan. Seperti memang tadi, misalnya, ayo Kenneth ikut Memhar ke kantor mengambil buku tabunganmu, misalnya begitu. Atau siapa namanya, misalnya, atau siapa ya, Kalista. Nah, Kalista, ayo ikut Memhar ke kantor untuk mengambil buku gambar. Itu salah satu contoh ajakan. Nanti kalian kerjakan, mari beraktivitas 3. Tugasnya itu ya anak-anak, dan penilaian harian di halaman 48 sama 49. Karena waktu kita sudah semakin mendesak untuk ujian, jadi Memhar loncati sekilas-sekilas aja, tapi kalian memahami itu kalimat-kalimat ajakan, kalimat pujian, ungkapan ajakan, ungkapan pemberitahuan, ungkapan perintah. Nah, itu nanti akan keluar pada saat ulangan. Terus ada di pembelajaran 5. Di pembelajaran 5 kita akan belajar lagi menceritakan kembali ungkapan ajakan. Di sini ada percakapan yang bisa kalian baca di halaman 50. Di halaman 50 ini kalian kerjakan, mari beraktivitas 1. Nah, apa ungkapan ajakan yang diucapkan Rian? Terus apa ungkapan ajakan yang Kakak Ardi? Nah, itu coba nanti kalian kerjakan ya anak-anak. Di buku, kamu kerjakan di buku kuning nomor 2. Sedangkan tadi, yang tadi mengenai kalimat ajakan, ini juga kalian kerjakan di buku kuning nomor 2. Ya. Selanjutnya untuk alat timbangan. Nah, alat timbangan bisa kalian gunakan apa? Tas kresek, terus penggaris, terus apa ya? Terus gantungan baju. Nah, coba kalian nanti Memhar akan berikan tugas di grup, akan Memhar berikan tugas di grup ya, nanti mengenai tugas matematika, mengenai timbangan sederhana ya. Nanti akan Memhar share di grup tugasnya tambahan mengenai soal matematika. Sedangkan untuk halaman 51 dan 55 kalian kerjakan juga, supaya untuk menambah kalian berlatih, supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal pada ulangan semesteran nanti. Maksudnya kita akan ulangan akhir tahun. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Kita akan akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa di hari Senin dengan Zoom